Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam ini saya akan sedikit memberikan pendapat, saran dan rekomendasi kepada teman-teman yang pemula dalam hal membeli bibit dan menanam bibit. Itu satu hal. Yang kedua adalah memberikan sedikit penjelasan tentang apa perbedaan benih dengan bibit dengan fresh cangkok atau FC biasanya. Yang ketiga dan lain-lain. Oke, pembahasan pertama tentang ini dulu. Apa perbedaan fresh cangkok dengan bibit dengan benih? Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk benih ya. Benih adalah calon bibit. Jadi antara benih dan bibit saja sudah beda teman-teman. Kalau benih adalah dia masih berupa biji misalnya, belum menjadi bibit. Sehingga jangan disalahartikan. Benih sama bibit sama gak sih? Beda gak sih? Apa sih bedanya? Mungkin sama. Jadi kita asal nyebutnya aja. Saya mau beli benih saya mau beli bibit kan berarti bingung dia. Jadi kalau benih ini seperti ini masih benih namanya. Oke. Sementara kalau dia menjadi namanya bibit, maka dia menjadi seperti ini bibit. Misalnya bibit jambu. Ini dia bibit jambu. Kalau yang ini buah jambu. Oke. Sudah, benih versus bibit sudah. Bedanya itu ya teman-teman ya. Kalau diartikan agak bingung, langsung contohnya saja. Ini benih, ini bibit. Clear? Clear. Sekarang apa itu fresh cangkok? Fresh cangkok adalah cangkokan yang baru dipanen. Ini cangkokan baru dipanen. Terus kita, kalau penjual bibit, ya dikirim ke pembelinya. Itu namanya fresh cangkok. Cangkokan panen, cangkokan baru. Begitu teman-teman ya. Clear ya? Benih, fresh cangkok, bibit. Penjelasannya nggak jelas ya, tapi semoga contohnya bisa memberikan penjelasan itu sendiri. Kita ke poin kedua, tentang saran untuk teman-teman pemula macam saya yang ingin menanam, bercocok tanam, mau baik skala rumah tangga, hobi, atau mungkin mau skala bisnis perkebunan gitu ya. Lebih baik, ini konteksnya mungkin tentang dunia perjambuan ya, dunia perjambuan. Apakah lebih baik kita memesan fresh cangkok kepada pembibit atau bibit? Oke. Kalau fresh cangkok ini teman-teman, di gambarnya fresh cangkok, oke. Klik, ini fresh cangkok. Sementara bibit, ini bibit. Ini fresh cangkok jambu, ini bibit jambu. Oke. Katakan kita ada di Kalimantan Timur nih. Ada di Samarinda, di kota Samarinda. Sementara bibit yang mau kita beli adanya di Jawa, di Bogor, katakanlah begitu ya, di Bogor. Kita lebih baik membeli fresh cangkok ini atau kita beli bibit dari Bogor untuk dikirim ke Samarinda dan kita hidupkan di Samarinda, kita tanam di Samarinda. Kalau dari saya pribadi, saya akan memilih untuk membeli fresh cangkok teman-teman. Fresh cangkok daripada membeli bibit dari Bogor. Alasannya kenapa? Yang pertama,
Yang pertama, keamanan dari tanaman itu sendiri. Keamanan. Kalau fresh cangkok, apa ya? Yang nomor satu yang kita pikirkan adalah perakaran dari tanaman kita tadi tuh. Ya, kenapa saya pilih fresh cangkok? Karena di fresh cangkok, bibit fresh cangkok ini akarnya akan lebih aman walaupun pengiriman lama dan jauh. Ya. Resiko kerusakan akar, kerusakan pohon akan sangat minim sekali, teman-teman. Ya. Itu yang pertama, faktor keamanan. Yang kedua, harga. Tentu fresh cangkok itu lebih murah dibandingkan dengan bibit. Ya. Fresh cangkok katakanlah harganya 25.000, sementara bibit harganya 2 kali lipatnya, 50.000. Oke? Harga lebih murah. Yang ketiga, mungkin dari sisi apanya lagi ya? Stres tanaman. Kalau fresh cangkok, faktor stresnya sangat minim, sementara kalau bibit kemungkinan dia stres itu sangat besar. Begitu. Kenapa saya harus memilih fresh cangkok? Lebih aman, lebih murah, dan resiko stres tanaman lebih minim. Sementara kalau tanaman, kita bahas sedikit ke bibitnya ini. Bibit, kalau bibit kan sudah dari cangkokan dihidupkan di polybag kecil lah katakan. Nah, itu baru namanya bibit. Setelah dia tumbuh, itu baru namanya bibit kan, di polybag ini. Kalau bibit ini kita kirim dari Bogor ke Samarinda, pertama mahal. Satu bibit saja bisa jadi 1 kilo. Harganya tadi sudah 50.000, ongkos kirimnya 50 sampai 80. Sudah harganya jadi 100.000 per satu bibit. Mahal. Sementara kalau fresh cangkok lebih murah. Kalau jambu kristal itu 1 kilo ini bisa naik 10 fresh cangkok, teman-teman. 5 sampai 10. Sementara kalau bibit 1 kilo ini 1 bibit saja. Karena media tanamnya ini sudah berat. Pohonnya sudah berkembang besar. Ya kan, sayang kalau mau dipotong-potong daunnya. Itu. Jadi mahal. Yang kedua, faktor resiko. Resiko kalau kita membeli bibit, resiko akar sangat besar. Karena bisa jadi pada saat di perjalanan dia terombang-ambing, terlempar, ya kan, misalnya, atau mungkin tertindih, sehingga akar di media tanamnya ini, di polybagnya itu akan lebih beresiko untuk rusak, begitu, goyang, putus, patah misalnya begitu. Dari sisi daun, pengiriman dari Bogor ke Samarinda itu rata-rata 5 hari sampai 7 hari. Ya. Kalau normal 5 hari sampai 7 hari. Ambillah paling lama 10 hari. Daunnya yang sudah berkembang ini, sayang sekali, pasti dia akan stres, dia akan rontok, akan sedikit terganggu. Sehingga dia bisa jadi nanti akan stres, ngambek. Ya kalau dia ngambek aja terus nanti bisa aman lagi, bisa kita rayu-rayu untuk dia tumbuh lagi. It's okay. Tapi kalau dia stres, ngambek, terus putus asa gitu, mati, kan sayang. Sudah mahal, ternyata resikonya tinggi. Itu. Jadi perbandingan antara fresh cangkok dengan bibit, tampak-tampaknya memang saya, terserah kepada teman-teman ya, saya lebih milih fresh cangkok, teman-teman. Begitu ya. Jadi bagi teman-teman pemula, saya juga pemula, teman-teman, saya memberikan saran ini, rekomendasi ini adalah untuk kebaikan kita bersama, begitu. Ini pengalaman yang sudah saya jalani selama inilah. Saya pernah beli bibit tin jambu itu dari teman-teman di Jawa, ya kan? Ya, dalam bentuk bibit atau fresh cangkok begitu. Atau di tanaman-tanaman tertentu ya stek kan hanya batang saja begitu. Kirim gitu.
Ternyata yang paling efektif, paling murah, paling aman, paling bagus menurut saya ya dari fresh cangkok itu, FC. Itu yang paling aman dan paling bagus ya. Oke, untuk penanganan fresh cangkok setelah sampai di rumah ya, setelah kita kirim semingguan di perjalanan sampai di rumah, itu kan ada perlakuannya tuh. Harus kita segera karantina, segera kita pindah ke polybag ya kan. Itu teman-teman bisa tonton di video saya yang lalu, video ke-7 saya ya, itu tentang proses pemindah tanaman dari fresh cangkok ke polybag ya, untuk dihidupkan begitu, disegarkan dan lain-lain. Sekarang poin ketiga, dan lain-lain. Saya mau jualan kayaknya ini, jualan, bahasanya jualan ya. Oke, memang jualan, tetapi mungkin ini juga bisa lihat di balik itu adalah untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman ingin memiliki tanaman apapun itu, mungkin saya saat ini sedang concern di dunia jambu begitu ya, jambu air, jambu kristal dan lain-lain, jambu. Bagi yang ingin memiliki fresh cangkok bibit jambu, bisa menghubungi saya ya. Ada IG saya di depan tadi ya, bisa DM lewat situ teman-teman. Nanti kita bisa beli sama-sama di teman-teman di Jawa ya, di Banyuwangi sampai ke baratnya Jawa itu banyak teman-teman pembibit yang bagus-bagus yang terpercaya. Di Surabaya mana? Sumatera. Di Sumatera juga ada, mulai dari Sumatera paling selatan itu sampai ke Medan, sampai ke utara. Saya punya beberapa teman yang mereka adalah pekebun yang sudah top-top begitu, dan juga pembibit yang bagus-bagus. Jadi bagi teman-teman yang mau, kita bisa pesan sama-sama, langsung dikirimkan ke alamat teman-teman berupa fresh cangkok itu tadi ya. Untuk belajar memindahkan fresh cangkok ke polybag, di video saya yang ke-7, insya Allah cukup lumayan membantu lah di sana bagaimana caranya penanganannya gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk malam ini teman-teman. Video ini saya ambil sekaligus ngetes nih perlengkapan baru, mikrofon ya, walaupun agak jauh dari kamera, semoga ini membantu untuk memperkeras suara kan begitu. Oke, untuk malam hari ini cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Mohon di subscribe kalau dianggap channel ini bermanfaat. Oke, semoga juga memberikan manfaat yang oke lah, yang cukup lah pada teman-teman pendengar, penonton dari channel YouTube saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.